Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam renungan pagi. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna. Dia Allah yang baik yang memberkati kita. Dia Bapa kita, Dia pelindung kita. Hidup kita aman bersama dengan Tuhan. Mari buka Efesus 5 ayat 17 sampai dengan 18 sebagai dasar pembacaan kita pada pagi hari ini. Efesus 5 ayat 17 sampai 18 saya bacakan untuk saudara. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Anak Bapak dan Ibu, untuk mengerti dan menjelaskan ayat ini saya akan berikan sebuah cerita yang sederhana. Ada sebuah keluarga hamba Tuhan di Amerika. Satu pagi ketika mereka bangun, lalu mereka mendapati ada seseorang yang tidur di sofa di ruang utamanya. Tentu saja mereka kaget. Lalu si sang ayah, ya, Pak Pendeta ini kemudian menelpon polisi. Karena dia tidak kenal dengan orang yang tidur di ruang tamunya itu. Ketika polisi datang, laki-laki ini kemudian dipaksa keluar dari rumah tersebut. Dan setelah ditanya, diinterogasi gitu, ya. Semua orang terkejut ketika mendengar bahwa laki-laki tersebut mabuk dan berpikir bahwa dia sedang tidur di rumahnya sendiri. Nah, cerita ini cukup untuk menjelaskan ayat tersebut dengan tambahan kalimat yang saya sampaikan seperti ini. Kemana dan apa yang saudara dan saya lakukan sangatlah tergantung kepada apa yang saudara izinkan untuk memengaruhi hidup saudara. Saya ulang, kemana saudara akan pergi dan apa yang saudara lakukan sangatlah bergantung kepada apa yang saudara izinkan mempengaruhi hidup saudara. Laki-laki besar tadi yang ada di ruang tamu memilih untuk mengizinkan alkohol mempengaruhi hidupnya. Dan itulah yang terjadi. Seringkali tanpa sadar kita mengizinkan banyak hal mempengaruhi hidup kita. Dan hal-hal yang kita izinkan untuk mempengaruhi hidup kita seringkali bukan hal-hal yang berasal dari Allah. Seringkali bukan hal-hal divine, hal-hal kekudusan yang tercatat di dalam Alkitab. Seringkali yang kita izinkan memengaruhi hidup kita adalah pengaruh-pengaruh filsafat dunia. Jadi pagi hari ini saya mengingatkan setiap kita, apapun, kemanapun kita pergi dan apapun yang akan kita lakukan, sangatlah bergantung pada apa yang kita izinkan untuk mempengaruhi hidup kita. Saya dan saudara harus memperhatikan ini. Jangan membiarkan diri kita untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang lain yang tidak berasal dari Allah. Nah, saya membacakan sebuah ayat lagi untuk saudara dalam Yohanes 16 ya. Ayat 7, ayat 13 dan 14, tapi untuk mendapatkan konteks keseluruhan, saudara silahkan baca Yohanes 15, Yohanes 16, dan Yohanes 17. Saya bacakan untuk saudara potongan ayat ini.
Namun ayat yang ketujuh, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat ini yang saya bacakan untuk saudara Yesus berbicara mengenai Roh Kudus yang akan diberikan pada saat itu ya. Dan kita semua tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan di loteng Yerusalem sampai dengan hari ini. Nah, Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita saat kita bersekutu, saat kita membaca firman Tuhan atau kalimat yang sering dipakai oleh Alkitab adalah merenungkan firman Tuhan dan mematuhi apa yang kita baca. Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita sedang merenungkan atau membaca firman Allah dan mematuhi apa yang kita pelajari. Pastikan bahwa hidup kita ada dalam pengaruh yang baik, yaitu pengaruh Roh Kudus. Sehingga keseluruhan hidup kita dikontrol. Kemana kita pergi, apapun yang kita lakukan, tergantung dari apa yang saudara izinkan untuk mempengaruhi hidup saudara. Dan pastikan saudara mengizinkan Roh Kudus secara penuh mempengaruhi hidup saudara. Sehingga apa yang saudara lakukan tiap hari, kemanapun saudara tiap pergi, selalu dipimpin Roh Kudus. Dan saya berdoa apapun yang saudara lakukan hari ini, kiranya diberkati Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan buah yang banyak, memberkati banyak orang, memberkati keluargamu, memberkati sekelilingmu, lingkunganmu, sosialmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Roh Allah yang hidup urapi aku.